Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, masih semangat belajar dong tentunya meskipun kita masih dalam pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kalian tidak menurun ya semangat belajarnya. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama materi limit ketahinggaan untuk fungsi aljabar. Kali ini kita akan belajar materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk bantu support channel saya dengan subscribe akun Windy Laksono dan juga like dan share banyak-banyak ya anak-anak. Nah, dalam limit tak hingga fungsi trigonometri kita akan mengenal yang namanya teorema Apit seperti di video saya sebelumnya ya tentang limit fungsi trigonometri. Saya sudah menjelaskan di sana untuk mencari limit dengan teorema Apit ya. Lalu selain teorema Apit juga nanti kita akan bertemu menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri dengan metode substitusi ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga menggunakan teorema Apit ya. Kita flashback dulu, teorema Apit itu teorema untuk menghitung limit ya dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit baik dari kiri dan juga kanan yang sama-sama menuju limit yang sama. Oke. Di sini ada soal tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk sin X per X. Nah, kita ketahui sama-sama ya kalau misalkan sin itu dia intervalnya dari min 1 sampai 1 ya. Karena kan nilai limit nilai sin 90 kan 1 ya. Nilai sin min 270 min 1 ya. Jadi intervalnya itu dia dari min 1 sampai 1. Di sini kita tulis penyelesaian. Kelihatan nggak ya? Penyelesaian. Nah, bahwa interval sin itu dari min 1 sampai 1 gitu ya. Di sini kita peroleh bahwa min 1 lebih kecil dari sin X lebih kecil dari 1. Nah, kita lanjutkan ke teorema Apit. Nah, karena di sini kan dimintanya dia sin X per X gitu ya. Jadi, kalikan dengan 1 per X. Nah, min 1 dikalikan dengan 1 per X. Jadi, min 1 per X gitu ya. Ini juga sin X dikalikan dengan 1 per X. Jadi, sin X per X. Ini juga jadi 1 per X. Nah, kita masukkan limitnya menggunakan teorema Apit. Jadi limit X mendekati tak hingga min 1 per X lebih kecil dari limit X mendekati tak hingga untuk sin X per X lebih kecil dari limit X mendekati tak hingga 1 per X. Nah, kita bisa masukkan tak hingganya langsung ke X-nya ya. Jadi kalau misalkan min 1 dibagi tak hingga, ingat di video tentang limit fungsi aljabar sebelumnya, kalau 1 dibagi banyak atau angka berapapun dibagi banyak ya hasilnya banyak gitu ya. Hasilnya 0 gitu ya. Min 1 dibagi banyak hasilnya 0. Nggak mungkin min 0 kan, 0 pastinya. Sini 0. Lalu di sini tetap ditulis limit X mendekati tak hingga sin X per X. Di sini juga 1 dibagi tak hingga 1 dibagi banyak itu 0. Nah, di sini dapat ditunjukkan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk sin X per X itu dia mendekati 0. Jadi dapat ditunjukkan bahwa limit X mendekati tak hingga sin X per X itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, ini juga berlaku untuk limit X mendekati tak hingga cos X per X juga sama dengan 0 karena intervalnya dia sama-sama dari min 1 sampai 1 gitu ya. Kalau tan X per X nggak ada karena kan dia punya nilai tak hingga gitu ya intervalnya. Lanjut,
kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri untuk X mendekati tak hingga dengan cara metode substitusi itu ya. Nah, di sini ada soal tentukan nilai limit X mendekati tak hingga untuk X sin X ya. Ada tukang bubur di luar. Nah, karena di sini metodenya substitusi kan kita nggak bisa langsung masukin ya X-nya diganti jadi tak hingga di sini, nanti tidak ada penyelesaian gitu kan. Nah, kita ubah di sini ada bentuk 1 per X-nya. 1 per X-nya ini kita ubah jadi Y, kita misalkan ya. Sini kita tulis penyelesaian. Oke. Misal Y sama dengan 1 per X. Di sini 1 per X-nya kita misalkan jadi Y ya. Y sama dengan 1 per X. Maka kalau kita balik kita nyari X-nya, maka X sama dengan 1 per Y gitu ya. Kalau Y sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per Y. Itu berarti jika ketika nilai X-nya mendekati tak hingga, maka sini ya kita balikin lagi. Maka Y-nya sama dengan 1 per, ini X-nya kan tak hingga ya, 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu 1 dibagi banyak gitu 0 ya. Jadi ketika X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya itu mendekati 0. Nah, nanti di sini limit X mendekati tak hingga kita substitusi, kita ganti jadi Y mendekati 0. Di sini ya, kita tulis lagi di bawahnya. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk fungsinya X sin 1 per X, kita ganti limitnya. Di sini sama dengan limit, karena tadi X-nya dia mendekati tak hingga, kita substitusikan ke Y-nya, Y-nya jadi 0, jadi Y mendekati 0. Lalu di sini bentuk X-nya diganti lagi. Kan tadi di sini X-nya sudah diumpamakan ya, jadi 1 per Y, jadi 1 per Y sin 1 per X-nya juga diganti lagi. 1 per X-nya jadi apa? Jadi Y kan? Jadi sin Y. Sini sama dengan limit Y mendekati 0. Nah, lihat bentuk yang ini. 1 dikali sin Y ya, teman-teman. Sin Y per Y. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri ya, atau rumus fungsi trigonometri secara umum. Kalau misalkan di sini ada limit Y mendekati 0 untuk sin Y per Y, maka kalian tinggal lihat koefisien yang ada di depannya ya. Di sini kan 1Y, di sini juga 1Y. Jadi limit Y mendekati 0 untuk sin Y per Y itu sama dengan 1. Itu ya, gampang kan? Nah, di soal selanjutnya di sini tentukan nilai limit X mendekati tak hingga sin 3 per X ditambah cos 2 per X. Ini juga langkah-langkah penyelesaiannya kita misalkan dulu. Penyelesaian. Apa tadi? Misal Y sama dengan 1 per X. Maka X sama dengan 1 per Y. Jadi untuk X mendekati tak hingga, maka Y sama dengan, balikin lagi ke sini, 1 per X-nya tak hingga kan? 1 per tak hingga sama dengan berapa? 0. Oke. Kita tulis lagi soalnya di sini ya. Limit X mendekati tak hingga sin 3 per X ditambah cos 2 per X. Kita langsung ganti aja limit X mendekati tak hingga, kita ubah jadi Y ya. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0, ini kita ubah jadi sin 3, kan 3 per X, jadi sama aja 3 dikali 1 per X ya anak-anak. Ditambah cos 2, ini juga sama, 1 per X. Kita masukin lagi. Limit Y mendekati 0. Sin 3, 1 per X. Nah, tadi 1 per X-nya kita ubah jadi Y. Sin 3Y itu ya, ditambah
cos 2 1 per X nya juga jadi Y, cos 2Y. Nah kalau sudah seperti ini bisa langsung kita substitusikan gitu ya, sin 3Y, 3 kali Y nya 0, jadi sin 0 ya, ditambah cos 2Y, Y nya juga 0, jadi cos 0, sin 0 berapa? Sin 0, 0 ya, ditambah cos 0, 1, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah gampang kan untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Kita kedepannya akan pakai cara substitusi ini gitu ya. Ya, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini limit X mendekati tak hingga 2 sin 1 per X cos 1 per 2X ya. Seperti biasa di sini untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu ya. Misal Y sama dengan di sini 1 per X-nya kita misalkan jadi Y ya. Misal Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Itu berarti untuk X mendekati tak hingga, maka Y sama dengan 1 per X ya, kita masukin lagi 1 per tak hingga, 1 per tak hingga 0 kan. Nah di sini limitnya kita tulis lagi, limit X mendekati tak hingga 2 sin 1 per X dikalikan dengan cos 1 per 2X sama dengan limit X nya langsung kita substitusikan ya, kita ganti jadi Y nya mendekati 0, limit Y mendekati 0, 2 sin 1 per X nya kita ubah 1 per X nya jadi Y ya, 2 sin Y cos, di sini kita pisah 1 per 2, di sini juga 1 per X. Nah 1 per X nya kita ganti lagi jadi Y, jadi cos 1 per 2Y. Nah kita bisa langsung substitusikan Y nya, limitnya nggak perlu tulis lagi ya, jadi 2 sin 0 cos 1 per 2 kali Y 0 ya, tetap ya, sama dengan 2 sin 0 berapa, sin 0, sin 0 0 ya, cos 0 1, 2 dikali 0 dikali 1 0 gitu ya. Lalu ke contoh soal nomor 2, ini juga penyelesaiannya kita umpamakan lagi, atau kalian langsung aja ubah jadi limitnya, kalian nggak perlu tulis lagi, langsung jadi limit Y mendekati 0 tan, di sini kalian bisa ubah ya, 2 per 3 nya tulis 2 per 3, di sini kan 1 per X nya, jadi 2 per 3 Y gitu. Di sini sin 3 per 5, ini juga kan X nya di bawah, 1 per X nya jadi Y. Nah ini kita pakai rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang di videonya lagi-lagi pernah saya bahas ya. Ini kalian tinggal tan persin, kalian tinggal lihat koefisiennya aja. Ini kan koefisiennya 2 per 3 sama 3 per 5 ya, jadi langsung aja 2 per 3 per 3 per 5. Nah ini pembagian kalian bisa jadikan perkalian, jadi 2 per 3 dikalikan dengan dibalik ya, kalau pembagian bentuk pecahan kalian balik, 5 nya di atas, 5 per 3 di sini kalian kalikan, 2 kali 5 10 ya, 10 per 9. Nah mudah kan untuk penyelesaian limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Nah jangan lupa kalian terus berlatih di rumah ya supaya makin paham. Terima kasih anak-anak.